Selamat mendengarkan podcast ini. Di Injil Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat doa yang luar biasa. Engkau di dalam aku dalam engkau, dan mereka orang percaya di dalam kita. Sebuah persekutuan yang luar biasa. Mestinya kita tergetar, saudara, memiliki hak istimewa itu. Engkau dalam aku dalam engkau ya Bapa, dan mereka di dalam kita. Luar biasa. Itulah sebabnya Roh Kudus dimeteraikan. Dimeteraikan to seal. Artinya ditaruh secara permanen di dalam diri kita. Inilah yang membuat kita, saudaraku, bisa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan secara benar. Dulu kita memahami hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Pergi ke gereja, datang ke kebaktian, punya jam doa tiap hari, sudah merasa cukup. Terus terang saja, saudara, saya juga bertanya-tanya, Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan itu bagaimana? Sudah ke gereja seminggu beberapa kali, sudah punya jam doa, kok rasanya belum memuaskan hati kita? Rasanya masih ada yang kurang. Nah, inilah jawabnya, saudaraku sekalian. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan itu orang yang selalu nyambung, selalu on dengan Tuhan. Ada jalinan yang tidak terputus. Ada percakapan yang tidak terputus. Dan inilah sebenarnya doa yang sejati itu. Dialog dengan Tuhan yang selalu berkesinambungan. Tentu kalau kita nyambung terus on dengan Tuhan, kita menghayati keberadaannya. Kita menghayati eksisnya Tuhan dalam hidup ini. Di dalam pikiran kita harus selalu tertanam atau kita tanam dengan sadar dan sengaja kenyataan kehadiran Tuhan. Sehingga jiwa kita tercengkerami kenyataan kehadiran Tuhan dalam hidup ini, saudara. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan bukan hanya memiliki hari kebaktian di gereja. Bukan hanya memiliki jam doa setiap hari. Tetapi selalu dalam kesadaran. Dan ia harus merasa bahwa dia nyambung dengan Tuhan. Banyak orang merasa sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena tidak lupa ke gereja. Dan selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu, seperti sebelum makan, sebelum tidur, sebelum pergi ke suatu tempat. Dan itu sudah dianggap sebagai menjawab apa yang dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Atau berdoa tiada berkeputusan. Merasa sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak lupa berdoa. Mau makan doa, mau tidur doa, mau pergi doa, ulang tahun berdoa, sakit berdoa. Saudaraku, untuk membangun hubungan yang benar atau persekutuan dengan Tuhan secara benar ini, tentu saudaraku, kita harus memiliki jam khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Dan itu harus menjadi kebutuhan. Bukan kewajiban, tapi kebutuhan.
kebutuhan untuk ada di hadapan Tuhan. Lalu setelah keluar dari ruang doa, setelah kita berhenti berdoa, harus terus nyantol. Ini jangan dilepas. Kita sambungkan terus diri kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang mau menghubungkannya loh, tapi kita yang harus menghubungkannya. Sebab Tuhan sudah menyediakan anugerah, yaitu saluran untuk menemukan Dia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yang Alkitab berkata, kamu punya keberanian untuk menjumpai Allah. Kita makhluk bebas yang diberi Tuhan kebebasan untuk memilih dan menentukan pilihan kita. Juga dalam membangun hubungan. Nah, saudaraku, dalam melatih ini, sebab saya juga sedang latihan, saudara. Khotbah ini sebenarnya menurut saya jawaban dari doa dan frustasi saya, saudara. Ya, saya berdoa, Tuhan, bagaimana aku bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Bagaimana perkataanku selalu benar. Bagaimana sikapku tidak meleset. Nah, ini jawabannya. Menurut saya loh, saudara. Sebab setelah saya masuk praktek ini, signifikan sekali, saudara. Walaupun saya belum sempurna mengenakannya. Jadi melatih persekutuan dengan Tuhan ini kita harus dengan ketat selalu memikirkan Tuhan setiap saat. Selalu menghubungkan apa yang kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami, kita hubungkan dengan Tuhan. Memang pada mulanya kita seperti orang yang sakit jiwa, schizophrenia, hidup dalam halusinasi, seperti kita hidup dalam fantasi. Dalam hal ini yang kita halusinasikan, yang kita fantasikan Tuhan. Tapi kita bukan orang yang menderita sakit jiwa. Tuhan itu memang fakta. Bukan objek halusinasi atau fantasi. Dengan menghayati keberadaan dan kehadiran pribadi yang hidup dan nyata ini, kita pasti mengalaminya. Kita itu sering salah, saudara. Sering salah. Ngomong kebanyakan, meleset. Aduh, tadi itu kok ngomongnya kok banyak ya, gitu. Ada yang kita nggak patut ngomong, kita omongin. Aduh, tadi kok bercandanya begitu ya. Sampai di mimbar saja waktu kita khotbah ada kesombongan. Kita mau tunjukkan kehebatan prestasi kita, dan lain-lain. Aduh, kok begitu ya Tuhan. Ya, banyak kekurangan kesalahan kita. Kita frustasi, saudara. Kenapa ya Tuhan? Aku mau hidup sempurna, kok nggak bisa-bisa. Nah itu. Ayo, sekarang belajar ya. Hayati kehadiran Tuhan. Hayati. Jadi seperti orang sakit jiwa schizophrenia itu dalam halusinasi, fantasi. Nah, puji Tuhan, Tuhan yang kita halusinasikan ini pribadi yang hidup, yang nyata. Jadi waktu kita berdoa ini, kita kan menstimulit perasaan kita. Sejadi-jadinya kita mencari wajah Tuhan. Pasti ada perbedaan, saudara. Berdoa di waktu khusus 30 menit misalnya. Dengan tidak berdoa itu beda. Berdoa asal-asalan sambil jalan ngomong Tuhan. Beda dengan waktu kita memang memberi waktu khusus berlutut, itu beda. Nah, setelah kita berlutut, lalu yaitu kita mulai menghayati kehadiran Tuhan.
Saya itu sering frustasi, saudara. Salah lagi. Aduh, tadi sombong. Aduh, tadi emosi yang gak pantas. Aduh, tadi saya mau nunjukin hebatku dengan sikap itu. Aduh, frustasi kita. Nah, mulai kita setelah berdoa, kita hayati terus. Tuhan, disambungkan terus. Di atas. Digantung terus. Dengan menghayati keberadaan dan kehadiran Tuhan itu, pasti seseorang memiliki sikap hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak menghayati kehadiran Tuhan. Saya agak menyesal karena kenapa tidak dari dulu saya tahu ini, saudara. Biar dianggap sakit jiwa, enggak apa-apa. Karena kita merasa sudah ke gereja, doa 30 menit, wah udah hidup dalam persekutuan. Padahal belum. Persekutuan yang benar itu harus nyambung terus. Anytime. Setiap saat. Nah ini gambarnya ini. Ini tangan doang nih. Tapi prakteknya tuh nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, saudara. Dirasa orang mesti nyari Tuhan. Dan sebenarnya ini letupan dari satu jeritan. Musuh kita itu setan. Dan jangan main-main dengan oknum satu ini, saudara. Dia nggak bisa dianggap sepele. Jangan anggap kecil. Dia berani kudeta melawan Allah Bapa kok, saudara. Kita kalau bisa digiles, dimakan habis, saudara. Kalau kita betul-betul mau berlindung kepada Tuhan, kita mesti dengan ketat memikirkan Tuhan setiap detik. Atau kata setiap detik juga tidak pas. Tidak ada jeda setitik pun, saudara. Terus. Amin, saudara. Kesesakan di sini adalah situasi di mana saudara seperti dipaksa berbuat salah. Waktu kita difitnah, kita dilukai, kita sudah baik-baik, orang perlakuan kita tidak adil, kita dihina. Nggak bisa nggak marah. Ini keterlaluan ini, gitu, saudara. Itu masa-masa kepicikan, saudara. Itu masa kepicikan kita. Waktu kita sukses, lalu dipuji-puji orang, dielu-elukan orang, itu masa kepicikan. Waktu banyak duit, waktu menjadi orang terhormat, itu masa kepicikan. Masa kepicikan bukan hanya pada waktu kita tertindas, tapi juga pada waktu kita tidak tertindas. Pokoknya hanya ini rasanya menurut yang saya pahami, ya, yang bisa menyelamatkan kita dari kesalahan. Kemelesetan orang percaya itu kan bukan hanya pada waktu ada impuls rangsang berbuat dosa. Diam-diam gak ada rangsang pun otak kita bisa kemana-mana, Ustaz. Sebenarnya ini jeritan engkaulah perlindunganku ini, saudaraku. Ya. Ini kalau kita mau betul-betul berlindung kepada Tuhan, ya ini hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini, Ustaz. Di suatu situasi tertentu kita tergoda ngomongin orang, membawa jeleknya orang, itu kita jatuh sebenarnya. Kita salah loh, saudara. Maksud saya tidak selalu ya kalau kita sedang membicarakan kekurangan orang yang bisa menjadi pelajaran, bukan untuk sama-sama tahulah kita mau belajar di kegagalan orang. Bukan bermaksud mau mencemarkan, kecuali kita mau cita-cita ke orangnya. Gitu, saudara. Kan orang bangga, aku tahu rahasia orang itu loh. Dia cerita kepada orang tentang, aku tahu loh rahasia orang itu. Oh, ya. Kabar burung jadi seperti fakta. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, on itu ya. Itu bertalian dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertalian.
Perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu bisa dibagi dua, ya ingat ya. Yang melanggar hukum, betul? Melanggar moral etika umum, dan yang kedua, yang tidak sesuai dengan pikiran, perasaan Tuhan. Menjadi masalah nanti, apakah karena tidak nyambung dengan Tuhan, maka seseorang jatuh dalam dosa. Atau karena jatuh dalam dosa, maka seseorang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Apakah karena tidak nyambung, maka orang berdosa. Atau karena berdosa, seseorang tidak nyambung. Coba, kira-kira bagaimana? Saya juga persoalkan. Saya persoalkan. Saya tanya, Tuhan yang benar mana? Ini membingungkan. Karena tidak nyambung maka berdosa. Atau karena berdosa maka tidak nyambung. Nah gimana ini? Coba, jawabnya gimana? Sebenarnya hal ini tidak terpisah. Sebab berjalan seiring atau bersama-sama. Seseorang, saudaraku, ya, ini bersama-sama. Seseorang tidak dapat hidup. Seseorang tidak hidup, tidak akan bisa hidup tidak bercela kalau tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan seorang tidak akan memiliki persekutuan dengan Tuhan kalau masih hidup dalam dosa. Ini berjalan seiring, saudara. Memang ada masa-masa di mana orang nyambung tapi masih berdosa. Gini, percaya ini luar biasa, khotbah ini luar biasa. Karena tidak nyambung, maka jatuh dalam dosa. Atau karena jatuh dalam dosa, maka tidak nyambung. Mana yang benar? Bukan. Berjalan seiring, saudaraku. Yang pertama, seseorang harus mau nyambung dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia harus berusaha tidak berdosa. Nah, sambungan itu berjenjang. Sambungan itu berjenjang artinya kualitas sambungannya. Gambaran yang sering saya gunakan dan itu selalu bisa dipakai karena paralel. Anak kita. Ya, anak kita. Kita tidak bisa menuntut anak kita untuk benar, sempurna, selagi mereka masih kanak. Orang tua tetap menyambung. Anak-anak juga butuh nyambung. Tetapi anak-anak harus bertumbuh dewasa. Supaya sambungannya berkualitas. Karena berjenjang. Kalau orang Kristen yang belum dewasa, karena memang baru atau umur rohaninya baru, ya, hidupnya belum bersih betul. Tapi Tuhan tuh menyambutnya. Masih berantakan lah istilahnya. Tapi Tuhan tetap menyambut. Nah, orang Kristen tersebut harus bertumbuh. Dia tidak boleh tidak bertumbuh. Supaya kualitas hubungannya tambah. Jadi untuk memiliki hubungan yang harmoni memang berjenjang. Bagi orang Kristen baru atau anak manusia usia dini, anak-anak dalam arti umur biologisnya ya, anak muda atau anak remaja. Mereka hanya dituntut untuk tidak melanggar hukum, ya. Tidak melanggar hukum. Moralnya baik-baik saja. Tetapi kalau sudah dewasa, mereka dituntut untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Saudara ngerti maksud saya? Belum? Tadi saya katakan menjadi masalah apakah karena tidak nyambung dengan Tuhan, maka jatuh dalam dosa. Atau karena jatuh dalam dosa, maka tidak nyambung. Sebenarnya hal ini tidak terpisah. Sebab berjalan seiring atau bersama-sama. Seseorang tidak dapat hidup tidak bercela kalau tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan seseorang tidak akan memiliki persekutuan dengan Tuhan kalau masih hidup dalam dosa. Namun harus diketahui bahwa hubungan dengan Tuhan itu berjenjang, saudara. Berjenjang. Ini jenjang kualitas seperti anak-anak punya hubungan sama orang tua kan? Tapi kualitasnya kan rendah.
sampai anak ini dewasa, bisa mengerti keinginan orang tua, baru hubungannya lebih berkualitas. Nah, kita ini Bapak Ibu, mestinya kan makin tua, hubungan kita makin berkualitas. Kita bukan hanya tidak melanggar hukum, tapi juga selalu bertindak sesuai dengan pikiran, perasaan Tuhan. Nah, kalau secara umum saja kita membanggakan diri, dengan membanggakan diri kita membuat orang lain juga susah. Ya, orang sombong membanggakan hartanya, orang miskin susah, tahu nggak? Oke. Anda cantik, Anda bergaya, yang mukanya nggak cantik. Loh, ini betul. Kesombongan itu juga bisa merugikan orang. Selain Tuhan menentang orang sombong. Kita di jalan sudah baik-baik, diserempet motor, yang nyerempet marah. Lah, lo yang salah, lo yang marah sama gua. Nah, ini kan model yang mesti kita keprak. Nah, lu jual, gua beli deh. Tapi kan sekarang kita mau menjaga. Gitu. Tuhan berkenan nggak nih? Di jalan saja nih, saudaraku, kita melanggar hukum. Udah nggak boleh muter, kita muter. Itu saja udah nggak boleh. Itu saja udah salah. Kalau dulu kan kita, ya terpaksa nih udah buru-buru demi pekerjaan Tuhan. Secara umum, hukum umum aja kita nggak dewasa, sudah. Betul. Dan banyak kok sikap-sikap kita yang secara moral umum aja belum beres loh. Dan itu dulu ditolerir oleh Tuhan. Ya kamu belum dewasa, oke deh. Tapi kalau kita sudah makin tua secara umur biologis itu artinya umur dari hari kelahiran ya Pak ya Bu. Umur rohani juga lama jadi Kristen. Aduh, udah nggak bisa dan nggak boleh lagi bikin salah itu, saudara. Jujur ngomong ya, saya kadang-kadang merasa terlambat loh. Mestinya dengan usia 56 ini, mendekati 56 ya. Saya lahir tahun 59, saudara. Kalau saya bilang tanggal berapa saya lahir, nanti hari ulang tahun saya suara rame-rame lagi. Rayain. Jadi, kalau kita udah tua begini, aduh, mestinya dengan usia segini ini ya, aku udah sempurna ini, kok belum ya? Gitu. Kita itu stres, saudara. Ini saya tidak membuat Pak Paulus lebih stres loh ya. Aku lebih tua nih dari Pak Era, sama umur kita. Oke, Bapak lebih tua. Jangan nanti Bapak Ibu yang lebih tua dari saya lebih membuat Bapak Ibu meratap itu. Enggak. Tidak bermaksud untuk meninggikan diri lalu Anda terjadi korban ya. Tapi maksudnya kita semua harus menyadari bahwa kita lambat Pak ya. Lambat. Mestinya kita lebih tua dari sekarang ya. Lebih suci, lebih sabar. Aduh, dalam banyak hal mesti lebih bersih, lebih kudus gitu. Gitu, saudara. Kalau di gereja ini kadang-kadang kan, aduh, soal-soal kecil masih diributin. Dan yang ribut juga orang-orang udah berumur. Ya, iyalah, gimana ya. Oke, nggak nyalain orang lah. Saya salahin diri saya sendiri. Kenapa jadi gembala kamu nggak ngerubah mereka? Aduh, meratap juga saya, saudara. Saya sendiri juga belum sempurna, saudara. Jadi, kalau kita yang mengerti kebenaran, belajar mau lebih mengerti, belajar melakukan, setengah mati untuk berubah. Apalagi yang tidak berjuang. Ini ya, kan saudara sekarang lagi manteng dengar khotbah saya. Manteng nih sama Tuhan. Manteng kepada Tuhan. Nanti keluar dari sini masih di kontak ya. Disambung terus ya. Setuju enggak? Yuk kita disambungkin terus gitu ya.
Saya juga lagi belajar sih saudara, belum ahli banget ya. Ibarat terbang ini belum stabil saya. Tapi aku happy itu bisa menemukan kebenaran ini lalu saya terus memikirkan ini aku sedang ada di hadirat Tuhan. Waktu saya mengarang lagu Ku taruh Tuhan, saya belum menemukan kebenaran ini. Baru benihnya. Saya kadang-kadang luar biasa melihat Tuhan ya. Dari bagaimana dia memberikan saya benih firman, tapi belum dibuka, jebret gitu. Pengalaman-pengalaman hidup kemudian memaksa saya untuk, kenapa Tuhan? Lah kamu udah ngarang lagu kan? Iya saya udah ngarang lagu. Kok saya belum tahu ya? Atau mungkin tahu hanya kurang nekat aja gitu. Saudara dengar nggak Tuhan ngomong begini? Kamu nyanyi tapi kamu tidak melakukan. Kamu nyanyi tapi kamu tidak melakukan. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku. Kamu nyanyi tapi kamu tidak melakukan. Seperti rusa rindu sungaimu. Kamu nyanyi tapi kamu tidak melakukan. Kalau Anda belum pernah dengar suara itu, saya kasih tahu. Tuhan tahu, saya dengar. Kalau sampai Anda nggak dengar, memang dasar Anda tidak punya niat untuk melakukan. Ketika seseorang dipandang belum dewasa rohani, Tuhan memakluminya. Ketika tidak melakukan segala sesuatu sesuai keinginan Tuhan. Sebab seseorang dituntut Tuhan sesuai dengan usia rohani orang itu. Tetapi ketika seseorang sudah seharusnya dewasa, maka perbuatan yang tidak sesuai pikiran dan perasaan Tuhan akan membuat seseorang seakan-akan ditinggalkan Tuhan. Nah ini dia. Contohnya saya saja ya, nggak usah orang lain ya. Saya sudah dituntut Tuhan untuk bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Karena saya sudah sering khotbahkan itu, saya tahu itu. Tetapi saya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu saya seperti ditinggalkan Tuhan. Maksudnya adalah damai sejahtera kita hilang. Waduh, benar-benar saudaraku. Benar-benar saudaraku, kita sengsara banget saudaraku. Dan kalau seseorang ya sudah mendukakan roh Allah begitu, dia masih tidak mau bertobat, itu memadamkan roh. Dan ini jalan orang menghujat roh. Ini bukan hanya jemaat, saya kira tidak sedikit rohaniwan, pendeta atau penginjil juga jatuh di dosa ini. Mestinya dengan umur rohani, umur biologis dia sudah melakukan apa yang Tuhan ingini. Tapi masih melanggar hukum. Waduh, makan uang gereja misalnya, lalu banyak berbuat salah yang lain. Wah, habis ya. Takut kita begitu. Makanya melihat jahatnya iblis dan jatuhnya banyak orang ini, Anda jangan merasa, oh kalau saya nggak seperti itu. Saudara belum saja. Belum. Anda belum. Atau Anda memang nggak dituntut untuk menjadi orang yang mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Ngeri saudaraku. Kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, orang yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat bernubuat. Ngeri saudara. Kalau Paulus berkata, aku yang sudah memberitakan Injil, jangan aku ditolak. Ngeri saudara. Kalau Anda nggak ngeri mah saudara nggak, memang main-main hidup, nggak serius saudara mau masuk kerajaan surga, nggak serius mau hidup sesuai kehendak Allah. Wah saya nggak ngeri Pak, ya. Gua aja ngeri, lu kagak gimana sih? You nggak ngerti musuhmu itu luar biasa, tidak bisa dianggap biasa, nggak bisa injak iblis kayak kecoa diinjak begitu. Saudara harus menemukan ketegangan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan terang, dan kita itu ada di situ karena kita anak-anak terang. Kita punya kompetensi di situ. Jadi kita ini termasuk orang yang sedang ditarget oleh iblis supaya tidak menjadi corpus delicti. Jadi kalau kita
mengerti dahsyatnya kuasa gelap itu, kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Yuk kita taruh Tuhan ya, jangan habis khotbah begini lupa. Aku juga enggak mau. Habis dengar khotbah amin-amin terus lupa. Kita mau nyambung terus. Amin. Kita mau nyambung ya, amin. Ku taruh Tuhan, tadi nadanya apa tadi? Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Ku taruh Tuhan, ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu Lord hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Jadi ketika saudara berjalan dengan Tuhan itu bukan gak ada kesempatan berbuat dosa, akan banyak. Tapi kesempatan berbuat dosa itu sebenarnya kesempatan untuk membangun kesucian. Waktu saudara berkata tidak, itu irama kesucian terbangun. Tidak ada kesucian terbangun tanpa kesempatan yang ada berbuat dosa. Harus ada kesempatan. Tapi kalau Anda berjalan dengan Tuhan, Anda akan lebih kuat, lebih mampu berkata tidak. Jadi jangan berkata, kan pencobaan tidak melampaui kekuatan kita, pokok jatuh. Kamu gak berjaga-jaga. Dan salah satu sikap berjaga-jaga ini adalah ini tadi. Menaruh Tuhan depan mata. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan juga bertalian dengan sikap mengasihi dunia. Mengasihi dunia artinya merasa hidupnya tidak lengkap kalau tidak memiliki fasilitas. Merasa bahwa kebahagiaan hidup ditopang oleh materi dan fasilitas. Ini sudah menjadi jerat banyak orang. Dan Anda sebagian sudah terjerat. Masih terjerat. Cuman jeratannya seberapa dalam, seberapa kuat, nah ini yang beda-beda. Semua kita. Masalahnya adalah, apakah karena seseorang mengasihi dunia sehingga tidak dapat nyambung dengan Tuhan? Atau karena tidak hidup dengan Tuhan maka mengasihi dunia? Nah, sebenarnya dua-duanya harus berjalan seiring atau berdampingan. Ketika seseorang masih belum dewasa, Tuhan tidak menuntut orang itu memiliki kebahagiaan yang ditopang sepenuhnya oleh Tuhan. Dia nggak sanggup. Jadi orang-orang Kristen baru yang masih cari Tuhan karena berkat, itu dimaklumi. Iya, hubungannya masih belum berkualitas, mari sini. Tetapi, ketika kita makin berumur, seharusnya kebahagiaan jiwa kita sepenuhnya ditopang oleh hadiratnya, kehadirannya, damai sejahtera Allah. Nah, orang pada level ini ketika mengharapkan kesenangan dunia, artinya kalau sudah selevel saya misalnya, maaf, ya mestinya ya, selalu masih berharap naik mobil ini bahagia, punya
Berlian aku bahagia. Wah, saya bisa ditinggalkan Tuhan, saudara. Saya bisa ditinggalkan Tuhan. Seakan-akan damai saya hilang. Ketika damai saya hilang, lalu saya masih mencari dunia. Wah, saya bisa bablas. Hilang, saudaraku. Saya harus memandang Tuhan. Engkau kebahagiaanku, Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Engkau kebahagiaanku. Maka saudara yang belajar sungguh-sungguh dalam Tuhan ini nanti akan sampai level kesepian. Kesepian dan bingung mengapa hatinya kosong. Kenapa hatiku kosong? Saya punya pengalaman yang mungkin jarang orang miliki, ya. Tapi para pembicara bisa diberkati oleh pengalaman ini. Dulu saya khotbah di mana-mana itu juga mikir ada amplop. Jadi amplop itu kalau dapat amplop itu kan dek gitu tuh. Hati saya ikut dek gitu. Jadi makin banyak ikut dek gitu. Tapi kan makin hari saya makin bertumbuh, saudara. Amplop nggak buat saya dek, tau nggak? Dan saya juga nggak punya kesempatan lagi mau bikin apa sih? Mau senang-senang, mau kawin lagi, mau apa? Kan enggak. Jadi kosong akhirnya. Kok jadi sepi bener hidupku ini? Aku nyari apa? Contoh duit tadi ya. Dulu kan kita ada sedikit ambisi lah ya. Ada uang, gereja bagus, jumlah jemaat banyak, punya fasilitas keren, punya radio. Wah, namaku dikenal. Itu kan ada di sini. Tapi ketika kita makin dewasa, makin melihat Tuhan kebahagiaanku, itu ada masa-masa di mana kita sepi. Dapat Tuhan juga belum, dapat dunia kagak. Gila loh saudaraku. Dapat Tuhan tuh nggak gampang loh. Gampang? Enggak. Tuhan tuh nggak murahan. Jadi waktu kita baru mau transisi itu, waduh saudara, kita kayak orang stres saudaraku. Dapat dunia enggak, dapat Tuhan belum gitu. Nah ini mungkin nggak dialami banyak orang. Nah, mungkin pengalaman kita beda, tapi saya mengalami itu. Dan saya nggak ngarang. Cerita ini nggak saya garang. Tapi kan saya bablas terus nih. Karena firman itu ya. Dan saya dikejar setoran kan. Selasa harus khotbah, Jumat harus khotbah. Kan setorannya kan bisa ngejar setoran. Dan saudara juga orang-orang yang kayak orang nggak waras gitu. Selasa datang, Jumat datang, Minggu datang. Waduh, saya dikejar saudara. Saya juga nggak boleh khotbah yang sama. Kalaupun sama, tapi harus pendalamannya beda, angle-nya beda gitu. Jadi saya kejar, saya juga lari, saya juga persiapan dengan baik gitu. Nah, cuman yang tidak rajin juga ketinggalan sekali, saudara. Karena saya dikejar setoran tadi itu, saya terus berusaha dapat firman lebih banyak. Saya makin serius meninggalkan dunia. Nah, saya mulai diisi Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Nah, penjelasan ini tidak akan saya sampaikan hari ini, tapi Sabtu nanti. Tambahannya begini. Ketika seseorang sudah terbiasa nyambung dengan Tuhan secara permanen, ia memiliki kesiapan yang sempurna untuk melihat, memandang wajah Tuhan Yesus. Dia pasti merindukan Tuhan. Tapi nggak saya khotbahkan sekarang. Ini tadi juga sebenarnya hampir nggak kesampaian, tapi saya khawatir Anda kurang puas, saya tambahin. Jadi saudaraku sekalian, ketika seseorang masih belum dewasa, Tuhan tidak menuntut orang itu punya kebahagiaan yang ditopang oleh Tuhan sepenuh. Ya udah, minta apa nak? Tuhan, rumahku mau disita. Jedet, nggak jadi disita, ya kan? Tuhan tolong usahaku Tuhan, jedet, diberkati. Tapi ketika kamu dewasa, Tuhan rumahku mau disita, biar disita. Kamu nggak punya apa-apa. Tuhan, usahaku berkati, enggak, maju nggak mundur enggak. Tapi sampai kekurangan tidak, kurang banyak iya. Nah, di situ Tuhan latih kita. Makanya kalau orang-orang Kristen baru doanya kok dijawab cepet ya. Sudah jadi Kristen lama kok, kalau doa Tuhan seperti nggak ada ya. Di situ saudara.
dihina, diejek, difitnah, dilukai, dikhianati. Waduh. Nah, supaya kita bisa berkata, Tuhan Engkau kebahagiaanku. Tuhan, aku lagi bahagianya dengan suamiku, Engkau ambil suamiku. Aku lagi bahagia dengan istriku, Engkau ambil istriku. Aku lagi senang-senangnya bergaul dengan temanku, kenapa dia khianati aku? Aku mau kamu berjalan dengan aku eksklusif. Nah, orang pada level ini ketika mulai melihat dunia, damainya hilang. Coba kalau saya mulai lihat ada rumah bagus, kalau rumahku di sini nggak macet kayak di sana. Parkirnya setengah mati, ini parkirnya bagus. Coba saya mulai mikir begitu. Mulai ada sesuatu yang hilang. Kalau mau dipindahkan Tuhan, nanti pindah. Jangan ini. Waduh, kalau aku punya gedung bagus begini, mantep ini. Tuh, kebahagiaanmu gedung kan? Wah, saya bisa ditampol Tuhan, saudara. Tapi kalau pendeta baru belajar itu, jadi pendeta besar, Tuhan biarin aja. Emang dia masih senang-senang di situ. Supaya kita eksklusif. Dan ketika seseorang sudah terbiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan nyambung, dia semakin tidak meleset. Tidak mudah meleset, dia akan makin tepat. Dia akan lebih berhati-hati, menyadari ada telinga yang sangat tajam mendengar dan mata yang melihat. Dia semakin menghormati Tuhan. Dia makin permanen, tidak punya ketakutan menghadapi apapun. Dan dia terbiasa untuk memikul salib dan menjadi kesukaannya. Ketika seorang sudah terbiasa nyambung, dia tidak akan melakukan apa yang tidak perlu dilakukan. Itu hebat. Ketemu teman yang nggak perlu, nggak usah. Kemasan yang nggak perlu. Dan yang terakhir tadi sudah saya singgung, kesiapan ke surga. Nah, butir-butir ini saya nggak khotbahkan hari ini. Sampai ketemu lain waktu. Amin.